Hai teman-teman sekalian, selamat berjumpa lagi. Baiklah, pertemuan kita pada kali ini mengenai menyederhanakan bentuk akar, penyederhanaan dalam bentuk akar. Di sini terdapat 3 soal yang akan masing-masing kita selesaikan. Tanpa basa-basi lagi kepada teman-teman sekalian, sebelum kita memulai dalam pembahasannya, kepada teman-teman sekalian, jangan lupa klik tombol like dan subscribe dan hidupkan lonceng notifikasinya, agar teman-teman sekalian dapat mengikuti pertemuan kita yang selanjutnya. Baiklah, tanpa basa-basi lagi, langsung saja kita selesaikan soal satu persatu. Pada soal yang pertama itu dengan soal akar 180 ditambah akar 80 dikurang akar 500. Jadi cara penyederhanaan dalam bentuk akar ini itu pertama sekali kita lihat akar dari 180. Akar dari 180 itu tidak ada. Jadi penyederhanaan dalam bentuk akar 180 itu caranya adalah di sini saya ada sebuah nilai angka ataupun sebagai angka pembantu kita agar kita lebih mudah dalam menyelesaikan dalam penyederhanaan bentuk akar ini. Jadi pada angka 180, pada bentuk akar ini adalah hasil dari sebuah akar ataupun pangkat. Karena akar dari 64 itu adalah 8 pangkat 2 itu adalah 64, itu sebagai contoh. Jadi di sini kita lihat hasil dari sebuah perpangkatan seperti 180. Kita ambil angka 100 kali berapakah biar hasilnya itu 180, itu sebagai contoh ya teman-teman. Jadi di sini kita cari nilainya dari hasil dari sebuah perpangkatan ini dikalikan dengan sebuah angka, itu memperoleh hasil dari akar yang mau kita sederhanakan ini. Yaitu di sini kita lihat 180. Jadi di sini telah saya peroleh dari hasil dari 180 itu adalah 36 dikali dengan 5. Karena 36 dikali dengan 5 itu hasilnya adalah 180. Jadi kita tuliskan akar dari 36 dikali akar dari 5. Karena 36 dikali dengan 5 itu hasilnya adalah 180. Itu adalah akar dari 180. Sekarang selanjutnya kita beranjak kepada akar dari 80. Itu sama saja kita cari. Itu telah saya peroleh 16 ataupun akar ataupun 4 pangkat 2. Akar 16 dikali dengan akar 5. Jadi kita tuliskan akar 16 dikali dengan akar 5. Karena akar 16 kali dengan akar 5 itu adalah akar dari 80. Kemudian kita kurangkan lagi. Akar dari 500. Akar dari 500 itu adalah akar 100 dikali dengan akar 5. Kita tuliskan akar 100 dikali dengan akar 5. Karena akar 100 dikali dengan akar 5 itu adalah 500. 100 kali 5. Jadi setelah kita peroleh nilainya seperti ini ataupun penyederhanaannya turunan dari sebuah akar yang mau kita selesaikan ini, kemudian kita cari nilai akarnya masing-masing. Akar dari 36 itu adalah 6, kita tuliskan 6. Kemudian kita masukkan akar 5. Jadi 6 akar 5. Kemudian kita tambahkan akar dari 16 itu adalah 4. Jadi 4 akar 5. Kemudian kita kurangkan akar dari 100 itu adalah 10. Jadi 10 akar 5. Karena di sini bentuk akarnya itu telah sama, akar 5. Kemudian di sini kita jumlahkan angka di awalnya. Kita selesaikan 6 ditambah dengan 4 itu hasilnya 10. Kemudian 10 dikurang dengan 10 itu hasilnya 10 akar 5 dikurang dengan 10 akar 5 itu hasilnya adalah 0. Jadi hasil dari nomor 1 itu penyederhanaan bentuk akarnya itu adalah 0. Jadi selanjutnya kita beranjak kepada nomor yang kedua. Sini sama saja seperti nomor 1 tadi. Akar 28 itu kita sederhanakan ataupun kita jabarkan, itu nilainya adalah 4 dikali 7. Karena 4 ini adalah sebuah bentuk akar, harus kita cari. Tidak boleh kita buat 3, 5, 6, tidak bisa. Karena di sini kita membentuk dari sebuah akar. Karena di sini kita menyederhanakan dalam bentuk sebuah akar. Jadi kita tuliskan akar 4 dikali akar 7. Karena 4 dikali 7 itu hasilnya adalah 28. Kemudian kita jumlahkan. Akar dari 127 itu adalah 25 dikali dengan 7.
Jadi akar 25 dikali dengan akar 7. Kemudian kita jumlahkan lagi. Akar dari 448 itu adalah 64 dikali 7. Kita tuliskan akar 64 dikali dengan akar 7. Selanjutnya setelah ini kita selesaikan bentuk akar yang bisa diselesaikan, yaitu akar dari 4 itu adalah 2, jadi 2 akar 7. Kemudian tambah akar 25 itu adalah 5 akar 7. Kemudian yang terakhir kita jumlahkan. Akar dari 64 itu adalah 8, tuliskan 8 akar 7. Kemudian karena di sini memiliki akar yang sama, di sini kita tuliskan. Kemudian di sini kita jumlahkan 2 ditambah dengan 5 itu hasilnya adalah 7. Kemudian 7 ditambah dengan 8 itu hasilnya adalah 15. Kita tuliskan 15 akar 7 ataupun memperoleh hasil 15 akar 7. Selanjutnya kita beranjak ke nomor yang ketiga ataupun pada soal yang terakhir dengan soal akar 27 ditambah akar 243 tambah akar 75 dikurang akar 300. Jadi cara menyelesaikannya sama saja seperti soal-soal sebelumnya, yaitu pertama sekali kita lihat ataupun kita sederhanakan dari akar 27. Akar 27 itu dalam bentuk penyederhanaannya itu adalah akar 9 dikali akar 3, karena akar 9 itu adalah 3, karena akar 9 ini adalah bentuk akar. Kemudian kita jumlahkan. Akar dari 243 itu adalah akar 81 dikali dengan 3. Tuliskan akar 81 dikali dengan akar 3. Kemudian kita jumlahkan akar dari 75. Akar dari 75 itu adalah 25 dikali dengan 3. Kita tuliskan akar 25 dikali dengan akar 3. Dan yang terakhir, akar dari 300 itu adalah akar 100 dikali dengan akar 3. Kita kurangkan akar 100 dikali dengan akar 3. Kemudian di sini kita selesaikan lagi dalam menyelesaikan dalam bentuk. Kemudian di sini kita selesaikan ataupun kita cari hasil dari sebuah akarnya, yaitu akar 9 itu hasilnya adalah 3 akar 3. Kemudian kita jumlahkan. Akar 81 itu adalah 9, jadi 9 akar 3. Kemudian kita jumlahkan. Akar dari 25 itu adalah 5 akar 3. Kemudian akar dari 100 itu adalah 10. Kemudian kita akarkan 3. Setelah itu di sini kita jumlahkan. 3 ditambah dengan 9 itu hasilnya adalah 12. 12 tambah 5 itu hasilnya adalah 17. Kemudian 17 dikurang dengan 10 itu hasilnya adalah 7. 7 akar 3. Kenapa akar 3? Karena di sini akar 3-nya sama keseluruhan. Jadi telah kita peroleh pada soal yang ketiga itu hasilnya adalah 7 akar 3. Sekianlah hasil pertemuan kita pada kali ini. Kepada teman-teman sekalian, jika ada yang kurang paham ataupun yang kurang mengerti, kepada teman-teman sekalian dapat bertanya pada kolom komentar, ataupun pada teman-teman sekalian dapat menonton pertemuan kita mengenai pembentukan ataupun penyederhanaan dalam bentuk akar ini sekali lagi mulai dari awal. Insya Allah teman-teman sekalian akan paham dan akan mengerti cara menyelesaikannya hingga akhir. Sekianlah hasil pertemuan kita pada kali ini. Sekali lagi kepada teman-teman sekalian, jangan lupa klik tombol like dan subscribe dan hidupkan lonceng notifikasinya agar teman-teman sekalian dapat mengikuti pertemuan kita yang selanjutnya. Sekianlah hasil pertemuan kita pada kali ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.